Lebah kayu, juga dikenal sebagai lebah pemotong daun, adalah serangga yang unik dan menarik. Lebah kayu, atau Selocopa, adalah anggota keluarga serangga yang dikenal dengan kemampuannya memotong dan mengukir kayu untuk membuat sarang. Meskipun disebut lebah, lebah kayu sebenarnya adalah serangga penyerbuk yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan polen. Lebah kayu dikenal dengan ukuran tubuhnya yang besar dibandingkan dengan lebah madu biasa, dengan panjang sekitar 2 hingga 3 cm. Tubuh lebah kayu biasanya berwarna hitam atau biru metalik, dengan sayap bening yang menciptakan tampilan yang sangat menarik. Mereka biasanya hidup sendirian dan membuat sarang mereka sendiri di dalam kayu yang mereka potong. Sarang lebah kayu memiliki saluran masuk yang terlindungi, dan mereka mengukir terowongan dalam kayu dengan menggunakan mulut mereka yang kuat. Lebah tukang kayu kawin selama musim semi setelah angin musim dingin mereda, menyebabkan spesies betina mencari kayu atau furnitur yang cocok, yang mereka lubangi dan menciptakan serangkaian terowongan nyaman yang menampung telur-telur mereka. Larva lebah kayu tumbuh dalam sarang, makan dari persediaan yang disediakan oleh induknya. Setelah mencapai tahap dewasa, lebah kayu keluar dari sarangnya dan mulai mencari bunga untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Mereka adalah penyerbuk yang efisien, karena tubuh mereka yang berbulu memungkinkan serbuk sari menempel dengan baik. Lebah kayu memiliki lidah yang panjang yang memungkinkan mereka mengakses nektar dalam bunga yang sulit dijangkau oleh serangga lain. Selain itu, lebah kayu juga memiliki kemampuan untuk memotong daun tertentu dan menggunakan daun ini untuk membuat sel-sel sarang mereka. Mereka adalah konstruktor ulung, menggunakan mulut mereka yang kuat untuk mengukir dan membentuk daun menjadi saluran-saluran sempurna untuk sarang mereka. Keberadaan lebah kayu sangat penting dalam ekosistem karena peran mereka dalam penyerbukan, yang membantu berbagai tanaman berbunga berkembang biak. Beberapa tanaman, seperti tanaman tomat, sangat bergantung pada penyerbukan lebah kayu. Sayangnya, populasi lebah kayu seperti banyak spesies lebah lainnya mengalami penurunan karena hilangnya habitat dan penggunaan pestisida. Meskipun terinspirasi oleh keinginan murni untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan telur-telurnya, lebah tukang kayu melintasi garis tipis dengan melayani kecenderungan alaminya dengan mengorbankan furnitur yang digergaji halus. Lebah tukang kayu sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah. Melayang memanjang di sekitar bangunan merupakan semacam latihan evaluasi bagi mereka. Sama seperti yang dilakukan agen properti, hal ini memungkinkan mereka mengidentifikasi tempat potensial yang cocok untuk kawin, melahirkan, dan membangun rumah untuk musim panas dan musim dingin mendatang. Faktanya, ketika lebah tukang kayu mencari kayu untuk dibor, mereka menghindari kayu yang dicat atau diolah karena kayu tersebut mengandung bahan kimia yang membuat mereka enggan melakukannya. Jadi, mereka berkeliaran di sekitar berbagai rumah, atap rumah, papan fasya, dan furnitur kayu sederhana untuk memilih yang paling cocok untuk aktivitas membosankan mereka. Dampak signifikan dari kegiatan ini adalah kerusakan dan, dalam beberapa kasus, akhirnya melemahkan kayu. Lebah tukang kayu seringkali menunjukkan keahlian geometri mereka yang menarik saat mereka membuat lingkaran yang hampir sempurna di hutan yang mereka anggap layak untuk dihuni. Mereka dengan mudah mengebor kayu sesuai panjang yang diinginkan, menghasilkan lebih dari 5 hingga 6 sel. Menariknya, banyaknya sel yang dibor oleh induk lebah ini meyakinkannya bahwa telur-telur yang masuk tidak akan mengembun atau menumpuk.